mulai berarti udah diam, dikunci dulu mulutnya, otaknya jalan. Jangan ada yang ngobrol. Takut nanti salah kalian menafsirkannya. Ibu berkata A, kalian B. Siap untuk mendengarkan? Ya, sekali lagi, tidak akan ibu mulai kalau masih ada yang ngobrol. Sudah siap? Ya, mohon waktunya hanya sebentar ya. Tapi kalau ngobrol terus ibu mau berhenti nanti. Ida, bisa dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum kompak, belum keluar semua suaranya. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan, mudah-mudahan yang menjawab salam ibu masuk surga. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP 4 Kalanganyar, yang terhormat Ibu Bapak Dewan Guru dan anak-anakku yang Ibu banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang, amin. Masih diberikan sehat walafiat, sehingga kita masih dapat berkumpul di aula SMP 4 Kalanganyar. Itu semua berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada siapa? Habibina wa safiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 24 nabi Muhammad lah yang akan memberikan syafaat, karena Nabi Muhammad nabi yang terakhir, khatamin nabiyina, nabi yang terakhir yang akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Anak-anakku yang ibu banggakan, pada Mutiara Ramadan ini ibu akan menyampaikan 10 dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa temanya hari ini? 10 dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa, Bu? Syirik, yaitu menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, sholat, yaitu meninggalkan sholat yang 5 waktu. Di sini masih ada tidak yang tidak sholat subuh, yang tidak sholat maghrib. Lamun datang waktu maghrib, si Akbar malah budak gidik, katinggalan sholat maghrib, nu kitu incuna. Bukan ibu yang ngomong, Akbar ya. Jadi yang kedua dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah meninggalkan sholat yang 5 waktu. Kenapa, Bu? As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama, wadahnya dari segala amal. Yang paling utama yang akan dihisab oleh Allah adalah sholat yang 5 waktu. Bayangkan oleh kita kalau bangunan-bangunan yang tinggi, rumah-rumah tidak ada
ada tiangnya, apa yang akan terjadi? Tidak mungkin ada atap digantung, betul? Salat juga itu, as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama, dasar dari segala amal ibadah yang dilakukan oleh manusia di dunia. Semoga anak-anak ibu yang soleh dan soleha sudah melaksanakan sholat yang 5 waktu, ya. Yang selanjutnya, dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Tuh ayo nunjuk-nunjuk, mana dia ulang ngalunjak kalau iya, ya. Jangan sekali-kali kalian menyakiti hati orang tua, karena surga di telapak kaki ibu. Ridhallaha fi ridha walidain, keridoan Allah ada dalam keridoan orang. Ada tidak kalau yang disuruh Akbar suruh beli minyak? Ih, nanti dulu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Mana orangnya? Kok nggak ada yang jujur ya? Tapi semua senyum ini, ya. Ya, jadi yang ketiga, dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Yang keberapa itu? 3. Yang keempat, dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah berzina. Berzina itu apa sih, Bu? Lah pura-pura tidak tahu kalian itu. Berzina itu bersitubuh antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Contohnya jeung kabogo sama suami orang, sama istri orang, tidak ada ikatan tali pernikahan, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima yaitu harta yang haram, rezeki yang haram, ya, rizki yang didapatkannya secara haram. Contoh, si Kemek mencuri uang temannya di kelas. Uang itu dijajankan, maka di dalam tubuhnya mengalir makanan yang haram. Kenapa, Bu? Karena cara mendapatkannya dapat mencuri. Karena memakan harta yang haram tidak akan Allah ampuni dosanya. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, mabuk-mabukan, minum minuman keras, minum pil apal berak di dia mah. Sekali lagi, meminum apa pil? Pil buat anjing diminum, ya iyalah, gelok mana, ya. Kenapa meminum minuman? Kenapa minum pil anjing itu dosa besar? Karena dapat menghilangkan otak yang sehat menjadi gila, sehingga ketagihan, lupa dengan sholat, lupa dengan berbakti kepada orang tua, lupa dengan sekolah, ya. Yang selanjutnya, dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah memutuskan tali silaturahmi. Contoh, Janitra dengan Nurul Desti, udah gitu ada cekcok. Kata Janitra, Nurul, mulai hari ini saya tidak mau berteman lagi dengan kamu. Saya bertahun-tahun tidak berteman lagi, musuh. Itu namanya memutuskan tali silaturahmi. Dalam hadis diterangkan, man ahabba ayyusaballahu fi rizki wa ayyubsa'allahu fi ashim falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, ingin diberkahkan rizkinya oleh Allah, maka selalu bersilaturahmi sesama manusia. Yang selanjutnya, dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah apa ya?
akan mengurangi rizki kita, tidak akan mengurangi harta kita, tapi akan Allah tambahkan keberkahan rizki dari jalan manapun. Amin. Ya, karena orang yang pelit itu dalam hadis dijelaskan, al-bahilu ba'idu minallah wa ba'idu minan nas wa ba'idu minal jannah wa qaribu minan nar. Orang yang pelit itu satu, jauh dengan Allah, yang kedua jauh dengan manusia, yang ketiga jauh dengan surga, dan yang keempat dekat dengan neraka. Tamun hayang deket ka neraka hop jadi jelema pelit. Ya. Yang selanjutnya yang ke-9 yaitu berbuat bohong atau saksi palsu. Contoh, kalau Alwi mah anak soleh, Alwi nyolong duit atau mencuri duit ngopi, Pahmi melihatnya, udah gitu Pahmi dipanggil ke wali kelas, Pahmi susumpahan jadi saksi, sumpah demi Allah saya tidak melihat Alwi mencuri uang ngopi, padahal dia melihat, tapi dia berbohong menjadi saksi palsu. Kenapa, Bu? Karena udah disogok kali sama Alwi ya. Tapi insya Allah dua orang ini anak soleh, amin. Itu ya. Jadi janji palsu dengan menggunakan sumpah, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu bergunjing. Apa bergunjing? Bahasa modernnya ngagibah. Ya, Bu, kalau seperti ini ngegibah bukan? Eta bonek nggak seletik carewet hirup deh, ngagibah bukan? Ibu mah bukan kecil ya, tapi semampai, semeter tidak nyampai. Iya, ya anak-anakku, itulah 10 dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Pertama tadi apa? Syirik. Pintar, masih ada yang konek. Yang kedua, meninggalkan sholat 5 waktu. Yang ketiga, durhaka kepada kedua orang tua. Yang keempat, berzina. Yang kelima, memakan harta yang haram. Yang keenam, mabuk-mabukan, minum minuman keras, minum pil anjing. Yang ketujuh, memutuskan tali silaturahmi. Yang kedelapan, kikir atau pelit. Yang kesembilan, berbuat kebohongan atau janji palsu atau saksi palsu. Dan yang terakhir, bergunjing, ngagibah, ya, menjelekan kejelekan orang lain. Anak-anakku yang ibu banggakan, Bu, apa bisa kita menghindari hal tersebut supaya amal kita diterima oleh Allah? Bisa. Dengan jalan apa? Taubatan nasuha, yaitu tobat dengan sungguh-sungguh bahwa tidak akan melakukan hal yang 10 tersebut. Jangan tobat sambal. Mau tobat sambal? Saya janji tidak akan meninggalkan sholat, saya janji tidak akan durhaka kepada orang tua, tapi besoknya durhaka lagi, tidak lagi, itu namanya tobat